datang dalam video pembelajaran dari Universitas Malikusau. Saya Najwa Raha. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat aplikatif dan strategis, yaitu penyusunan policy brief dan dokumen agribisnis. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sebuah ide atau aspirasi bisa menjadi kebijakan publik? Bagaimana data dan fakta di lapangan bisa sampai ke tangan pembuat kebijakan dan mendorong perubahan? Jawabannya ada pada policy brief. Policy brief adalah jembatan antara data dan kebijakan. Ini adalah dokumen yang mengubah masalah data dan aspirasi menjadi rekomendasi kebijakan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Policy brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. Mengapa ini penting? Karena pembuatan kebijakan memiliki waktu terbatas. Mereka tidak membaca laporan panjang yang berisi ratusan halaman. Mereka membutuhkan informasi yang ringkas, jelas, dan langsung pada intinya. Ada 5 alasan mengapa policy brief sangat penting dalam advokasi agribisnis. Pertama, pembuatan kebijakan tidak membaca laporan panjang. Yang kedua, informasi harus ringkas. Yang ketiga, berbasis data. Keempat, mudah difahami. Kelima, fokus pada solusi. Selain policy brief, ada beberapa dokumen advokasi lain yang penting. Position paper menjelaskan sikap organisasi terhadap suatu isu. Executive summary adalah ringkasan isu. Policy memo memberikan masukan singkat kepada pejabat, dan naskah audiensi adalah bahan presentasi saat bertemu dengan pengambil keputusan. Setiap dokumen memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. Mari kita bahas struktur policy brief secara mendalam. Ada 8 bagian utama yang harus ada. Pertama, judul. Judul harus jelas, spesifik, dan menarik perhatian. Kedua, intisari atau executive summary. Ini adalah ringkasan dari seluruh dokumen dalam 3-5 kalimat. Intisari harus mencakup inti isu, temuan utama, dan rekomendasi. Bagian ketiga, pendahuluan. Jelaskan konteks isu, data penting, dan mengapa isu ini relevan untuk dibahas. Latar belakang masalah. Kelima, analisis masalah. Keenam, alternatif kebijakan. Ketujuh, rekomendasi, dan ke-8, penutup. Mari kita dalami 3 bagian terpenting: latar belakang masalah, analisis masalah, dan rekomendasi. Latar belakang masalah ada 4 elemen yang harus ditulis: kondisi saat ini, fakta, data, dan urgensi. Untuk analisis masalah, jawab 4 pertanyaan kunci. Pertama, apa penyebab utama? Kedua, apa dampaknya? Ketiga, siapa pihak yang terdampak? Keempat, apa bukti pendukungnya? Untuk rekomendasi, pastikan memenuhi 5 kriteria: jelas dan tidak multitafsir, realistis dan masuk akal, dapat dilaksanakan di lapangan, sesuai dengan kewenangan pembuat kebijakan, dan berbasis bukti yang valid. Berikut adalah contoh sederhana format policy brief. Judul: urgensi revisi HPP gabah untuk melindungi petani padi. Intisari: harga gabah di tingkat petani terus turun saat panen raya, mengancam pendapatan petani dan ketahanan pangan. Rekomendasi: menaikkan HPP dan memperkuat Bulog. Pendahuluan: harga gabah fluktuatif merugikan petani. Latar belakang: data BPS menunjukkan penurunan 18%. Analisis tengkulak mendominasi rantai pasok panjang. Alternatif perbaikan HPP, Bulog, koperasi. Rekomendasi: HPP naik, rantai pasok dipotong. Sekarang mari kita lakukan simulasi. Mahasiswa dalam simulasi menyusun policy brief. Latar belakang: petani kesulitan bersaing dengan impor murah. Analisis benih lokal berkualitas rendah, modal terbatas. Alternatif perlindungan tarif pengembangan benih, kemitraan BUMN petani. Rekomendasi: peningkatan anggaran penelitian benih dan program kemitraan. Dokumen ini dipresentasikan dalam simulasi audiensi dengan anggota DPR. Ini adalah latihan yang sangat berharga untuk mempersiapkan advokasi di dunia nyata. Mari kita ringkas apa saja yang sudah kita pelajari. Pertama, policy brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan dan rekomendasi kebijakan. Kedua, adalah 5 alasan mengapa policy brief penting. Ketiga, struktur policy brief terdiri dari 8 bagian.
Keempat, latar belakang harus mencakup kondisi saat ini, fakta, data, dan urgensi. Kelima, hindari 7 kesalahan umum terlalu panjang, tidak urus data. Dari 3 studi kasus yang kita bahas, dari 1 studi kasus yang kita bahas, stabilisasi harga gabah, melihat bahwa policy brief adalah alat yang sangat ampuh untuk advokasi agribisnis. Sebagai mahasiswa, saya mengajak Anda untuk menguasai keterampilan menulis policy brief. Jadilah advokat yang mampu mengubah data, fakta, dan aspirasi menjadi rekomendasi kebijakan yang berdampak. Ingatlah, advokasi yang baik tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang jelas, berbasis bukti, dan dapat digunakan oleh pengambil keputusan. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Malikusaleh. Saya Najwa Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat aplikatif dan strategis, yaitu penyusunan policy brief dan dokumen agribisnis. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana sebuah ide atau aspirasi bisa menjadi kebijakan publik? Bagaimana data dan fakta di lapangan bisa sampai ke tangan pembuat kebijakan dan mendorong perubahan? Jawabannya ada pada policy brief. Policy brief adalah jembatan antara data dan kebijakan. Ini adalah dokumen yang mengubah masalah data dan aspirasi menjadi rekomendasi kebijakan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Policy brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. Mengapa ini penting? Karena pembuatan kebijakan memiliki waktu terbatas. Mereka tidak membaca laporan panjang yang berisi ratusan halaman. Mereka membutuhkan informasi yang ringkas, jelas, dan langsung pada intinya. Ada 5 alasan mengapa policy brief sangat penting dalam advokasi agribisnis. Pertama, pembuatan kebijakan tidak membaca laporan panjang. Yang kedua, informasi harus ringkas. Yang ketiga, berbasis data. Keempat, mudah difahami. Kelima, fokus pada solusi. Selain policy brief, ada beberapa dokumen advokasi lain yang penting. Position paper menjelaskan sikap organisasi terhadap suatu isu. Executive summary adalah ringkasan isu. Policy memo memberikan masukan singkat kepada pejabat, dan naskah audiensi adalah bahan presentasi saat bertemu dengan pengambil keputusan. Setiap dokumen memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. Mari kita bahas struktur policy brief secara mendalam. Ada 8 bagian utama yang harus ada. Pertama, judul. Judul harus jelas, spesifik, dan menarik perhatian. Kedua, intisari atau executive summary. Ini adalah ringkasan dari seluruh dokumen dalam 3-5 kalimat. Intisari harus mencakup inti isu, temuan utama, dan rekomendasi. Bagian ketiga, pendahuluan. Jelaskan konteks isu, data penting, dan mengapa isu ini relevan untuk dibahas. Latar belakang masalah. Kelima, analisis masalah. Keenam, alternatif kebijakan. Ketujuh, rekomendasi, dan ke-8, penutup. Mari kita dalami 3 bagian terpenting. Latar belakang masalah, analisis masalah, dan rekomendasi. Latar belakang masalah ada 4 elemen yang harus ditulis: kondisi saat ini, fakta, data, dan urgensi. Untuk analisis masalah, jawab 4 pertanyaan kunci. Pertama, apa penyebab utama? Kedua, apa dampaknya? Ketiga, siapa pihak yang terdampak? Keempat, apa bukti pendukungnya? Untuk rekomendasi, pastikan memenuhi 5 kriteria: jelas dan tidak multitafsir, realistis dan masuk akal, dapat dilaksanakan di lapangan, sesuai dengan kewenangan pembuat kebijakan, dan berbasis bukti yang valid. Berikut adalah contoh sederhana format policy brief. Judul: urgensi revisi HPP gabah untuk melindungi petani padi. Intisari: harga gabah di tingkat petani terus turun saat panen raya, mengancam pendapatan petani dan ketahanan pangan. Rekomendasi: menaikkan HPP dan memperkuat Bulog. Pendahuluan: harga gabah fluktuatif merugikan petani.
Latar belakang, data BPS menunjukkan penurunan 18%, analisis tengkulak mendominasi rantai pasok panjang, alternatif perbaikan HPP, Bulog koperasi, rekomendasi HPP naik, rantai pasok dipotong. Sekarang marilah kita lakukan simulasi. Mahasiswa dalam simulasi menyusun policy brief. Latar belakang, petani kesulitan bersaing dengan impor murah, analisis benih lokal berkualitas rendah, modal terbatas, alternatif perlindungan tarif pengembangan benih kemitraan BUMN petani, rekomendasi peningkatan anggaran penelitian benih dan program kemitraan. Dokumen ini dipresentasikan dalam simulasi audiensi dengan anggota DPR. Ini adalah latihan yang sangat berharga untuk mempersiapkan advokasi di dunia nyata. Mari kita ringkas apa saja yang sudah kita pelajari. Pertama, policy brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan dan rekomendasi kebijakan. Kedua, adalah 5 alasan mengapa policy brief penting. Ketiga, struktur policy brief terdiri dari 8 bagian. Keempat, latar belakang harus mencakup kondisi saat ini, fakta, data, dan urgensi. Kelima, hindari 7 kesalahan umum, terlalu panjang, tidak urus data. Dari 3 studi kasus yang kita bahas, dari 1 studi kasus yang kita bahas, stabilisasi harga gabah, melihat bahwa policy brief adalah alat yang sangat ampuh untuk advokasi agribisnis. Sebagai mahasiswa, saya mengajak Anda untuk menguasai keterampilan menulis policy brief. Jadilah advokat yang mampu mengubah data, fakta, dan aspirasi menjadi rekomendasi kebijakan yang berdampak. Ingatlah, advokasi yang baik tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang jelas, berbasis bukti, dan dapat digunakan oleh pengambil keputusan. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Malikusala. Saya Najwa Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat aplikatif dan strategis, yaitu penyusunan policy brief dan dokumen agribisnis. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana sebuah ide atau aspirasi bisa menjadi kebijakan publik? Bagaimana data dan fakta di lapangan bisa sampai ke tangan pembuat kebijakan dan mendorong perubahan? Jawabannya ada pada policy brief. Policy brief adalah jembatan antara data dan kebijakan. Ini adalah dokumen yang mengubah masalah data dan aspirasi menjadi rekomendasi kebijakan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Policy brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. Mengapa ini penting? Karena pembuatan kebijakan memiliki waktu terbatas. Mereka tidak membaca laporan panjang yang berisi ratusan halaman. Mereka membutuhkan informasi yang ringkas, jelas, dan langsung pada intinya. Ada 5 alasan mengapa policy brief sangat penting dalam advokasi agribisnis. Pertama, pembuatan kebijakan tidak membaca laporan panjang. Yang kedua, informasi harus ringkas. Yang ketiga, berbasis data. Keempat, mudah difahami. Kelima, fokus pada solusi. Selain policy brief, ada beberapa dokumen advokasi lain yang penting. Position paper menjelaskan sikap organisasi terhadap suatu isu. Executive summary adalah ringkasan isu. Policy memo memberikan masukan singkat kepada pejabat, dan naskah audiensi adalah bahan presentasi saat bertemu dengan pengambil keputusan. Setiap dokumen memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. Mari kita bahas struktur policy brief secara mendalam. Ada 8 bagian utama yang harus ada. Pertama, judul. Judul harus jelas, spesifik, dan menarik perhatian. Kedua, intisari atau executive summary. Ini adalah ringkasan dari seluruh dokumen dalam 3-5 kalimat. Intisari harus mencakup inti isu, temuan utama, dan rekomendasi. Bagian ketiga, pendahuluan. Jelaskan konteks isu, data penting, dan mengapa isu ini relevan untuk dibahas. Latar belakang masalah. Kelima, analisis masalah. Keenam, alternatif kebijakan. Ketujuh, rekomendasi. Dan ke-8, penutup.
Mari kita dalami 3 bagian terpenting: latar belakang masalah, analisis masalah, dan rekomendasi. Latar belakang masalah ada 4 elemen yang harus ditulis: kondisi saat ini, fakta, data, dan urgensi. Untuk analisis masalah, jawab 4 pertanyaan kunci. Pertama, apa penyebab utama? Kedua, apa dampaknya? Ketiga, siapa pihak yang terdampak? Keempat, apa bukti pendukungnya? Untuk rekomendasi, pastikan memenuhi 5 kriteria: jelas dan tidak multitafsir, realistis dan masuk akal, dapat dilaksanakan di lapangan, sesuai dengan kewenangan pembuat kebijakan, dan berbasis bukti yang valid. Berikut adalah contoh sederhana format polisi brief. Judul: Urgensi Revisi HPP Gabah untuk Melindungi Petani Padi. Intisari: harga gabah di tingkat petani terus turun saat panen raya, mengancam pendapatan petani dan ketahanan pangan. Rekomendasi: menaikkan HPP dan memperkuat Bulog. Pendahuluan: harga gabah fluktuatif merugikan petani. Latar belakang: data BPS menunjukkan penurunan 18%. Analisis tengkulak mendominasi rantai pasok panjang. Alternatif perbaikan HPP, Bulog, koperasi. Rekomendasi: HPP naik, rantai pasok dipotong. Sekarang mari kita lakukan simulasi. Mahasiswa dalam simulasi menyusun policy brief. Latar belakang: petani kesulitan bersaing dengan impor murah. Analisis benih lokal berkualitas rendah, modal terbatas. Alternatif perlindungan tarif pengembangan benih kemitraan BUMN petani. Rekomendasi peningkatan anggaran penelitian benih dan program kemitraan. Dokumen ini dipresentasikan dalam simulasi audiensi dengan anggota DPR. Ini adalah latihan yang sangat berharga untuk mempersiapkan advokasi di dunia nyata. Mari kita ringkas apa saja yang sudah kita pelajari. Pertama, policy brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan dan rekomendasi kebijakan. Kedua, adalah 5 alasan mengapa policy brief penting. Ketiga, struktur policy brief terdiri dari 8 bagian. Keempat, latar belakang harus mencakup kondisi saat ini, fakta, data, dan urgensi. Kelima, hindari 7 kesalahan umum, terlalu panjang, tidak urus data. Dari 3 studi kasus yang kita bahas, dari 1 studi kasus yang kita bahas, stabilisasi harga gabah, melihat bahwa policy brief adalah alat yang sangat ampuh untuk advokasi agribisnis. Sebagai mahasiswa, saya mengajak Anda untuk menguasai keterampilan menulis policy brief. Jadilah advokat yang mampu mengubah data, fakta, dan aspirasi menjadi rekomendasi kebijakan yang berdampak. Ingatlah, advokasi yang baik tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang jelas, berbasis bukti, dan dapat digunakan oleh pengambil keputusan. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Malikusala. Saya Najwa Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat aplikatif dan strategis, yaitu penyusunan policy brief dan dokumen agribisnis. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana sebuah ide atau aspirasi bisa menjadi kebijakan publik? Bagaimana data dan fakta di lapangan bisa sampai ke tangan pembuat kebijakan dan mendorong perubahan? Jawabannya ada pada policy brief. Policy brief adalah jembatan antara data dan kebijakan. Ini adalah dokumen yang mengubah masalah data dan aspirasi menjadi rekomendasi kebijakan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Policy brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. Mengapa ini penting? Karena pembuatan kebijakan memiliki waktu terbatas. Mereka tidak membaca laporan panjang yang berisi ratusan halaman. Mereka membutuhkan informasi yang ringkas, jelas, dan langsung pada intinya. Ada 5 alasan mengapa policy brief sangat penting dalam advokasi agribisnis. Pertama, pembuatan kebijakan tidak membaca laporan panjang. Yang kedua, informasi harus ringkas. Yang ketiga, berbasis data. Keempat, mudah difahami. Kelima, fokus pada solusi. Selain policy brief, ada beberapa dokumen advokasi lain yang penting.
Position paper menjelaskan sikap organisasi terhadap suatu isu. Executive summary adalah ringkasan isu. Policy memo memberikan masukan singkat kepada pejabat, dan naskah audiensi adalah bahan presentasi saat bertemu dengan pengambil keputusan. Setiap dokumen memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. Mari kita bahas struktur policy brief secara mendalam. Ada 8 bagian utama yang harus ada. Pertama, judul. Judul harus jelas, spesifik, dan menarik perhatian. Kedua, intisari atau executive summary. Ini adalah ringkasan dari seluruh dokumen dalam 3-5 kalimat. Intisari harus mencakup inti isu, temuan utama, dan rekomendasi. Bagian ketiga, pendahuluan. Jelaskan konteks isu, data penting, dan mengapa isu ini relevan untuk dibahas. Latar belakang masalah. Kelima, analisis masalah. Keenam, alternatif kebijakan. Ketujuh, rekomendasi, dan ke-8, penutup. Mari kita dalami 3 bagian terpenting: latar belakang masalah, analisis masalah, dan rekomendasi. Latar belakang masalah ada 4 elemen yang harus ditulis: kondisi saat ini, fakta, data, dan urgensi. Untuk analisis masalah, jawab 4 pertanyaan kunci. Pertama, apa penyebab utama? Kedua, apa dampaknya? Ketiga, siapa pihak yang terdampak? Keempat, apa bukti pendukungnya? Untuk rekomendasi, pastikan memenuhi 5 kriteria: jelas dan tidak multitafsir, realistis dan masuk akal, dapat dilaksanakan di lapangan, sesuai dengan kewenangan pembuat kebijakan, dan berbasis bukti yang valid. Berikut adalah contoh sederhana format policy brief. Judul: urgensi revisi HPP gabah untuk melindungi petani padi. Intisari: harga gabah di tingkat petani terus turun saat panen raya, mengancam pendapatan petani dan ketahanan pangan. Rekomendasi: menaikkan HPP dan memperkuat Bulog. Pendahuluan: harga gabah fluktuatif merugikan petani. Latar belakang: data BPS menunjukkan penurunan 18%. Analisis tengkulak mendominasi rantai pasok panjang. Alternatif perbaikan HPP, Bulog, koperasi. Rekomendasi: HPP naik, rantai pasok dipotong. Sekarang mari kita lakukan simulasi. Mahasiswa dalam simulasi menyusun policy brief. Latar belakang: petani kesulitan bersaing dengan impor murah. Analisis benih lokal berkualitas rendah, modal terbatas. Alternatif perlindungan tarif pengembangan benih kemitraan BUMN petani. Rekomendasi: peningkatan anggaran penelitian benih dan program kemitraan. Dokumen ini dipresentasikan dalam simulasi audiensi dengan anggota DPR. Ini adalah latihan yang sangat berharga untuk mempersiapkan advokasi di dunia nyata. Mari kita ringkas apa saja yang sudah kita pelajari. Pertama, policy brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan dan rekomendasi kebijakan. Kedua, adalah 5 alasan mengapa policy brief penting. Ketiga, struktur policy brief terdiri dari 8 bagian. Keempat, latar belakang harus mencakup kondisi saat ini, fakta, data, dan urgensi. Kelima, hindari 7 kesalahan umum, terlalu panjang, tidak urus data. Dari 3 studi kasus yang kita bahas, dari 1 studi kasus yang kita bahas, stabilisasi harga gabah, melihat bahwa policy brief adalah alat yang sangat ampuh untuk advokasi agribisnis. Sebagai mahasiswa, saya mengajak Anda untuk menguasai keterampilan menulis policy brief. Jadilah advokat yang mampu mengubah data, fakta, dan aspirasi menjadi rekomendasi kebijakan yang berdampak. Ingatlah, advokasi yang baik tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang jelas, berbasis bukti, dan dapat digunakan oleh pengambil keputusan. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Malikusala. Saya Najwa Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat aplikatif dan strategis, yaitu penyusunan policy brief dan dokumen agribisnis. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana sebuah ide atau aspirasi bisa menjadi kebijakan publik? Bagaimana data dan fakta di lapangan bisa sampai ke tangan pembuat kebijakan dan mendorong perubahan? Jawabannya ada pada policy brief. Policy brief adalah jembatan antara data dan kebijakan. Ini adalah dokumen yang mengubah masalah data dan aspirasi menjadi rekomendasi kebijakan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti.
Policy brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. Mengapa ini penting? Karena pembuatan kebijakan memiliki waktu terbatas. Mereka tidak membaca laporan panjang yang berisi ratusan halaman. Mereka membutuhkan informasi yang ringkas, jelas, dan langsung pada intinya. Ada 5 alasan mengapa policy brief sangat penting dalam advokasi agribisnis. Pertama, pembuatan kebijakan tidak membaca laporan panjang. Yang kedua, informasi harus ringkas. Yang ketiga, berbasis data. Keempat, mudah difahami. Kelima, fokus pada solusi. Selain policy brief, ada beberapa dokumen advokasi lain yang penting. Position paper menjelaskan sikap organisasi terhadap suatu isu. Executive summary adalah ringkasan isu. Policy memo memberikan masukan singkat kepada pejabat, dan naskah audiensi adalah bahan presentasi saat bertemu dengan pengambil keputusan. Setiap dokumen memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. Mari kita bahas struktur policy brief secara mendalam. Ada 8 bagian utama yang harus ada. Pertama, judul. Judul harus jelas, spesifik, dan menarik perhatian. Kedua, intisari atau executive summary. Ini adalah ringkasan dari seluruh dokumen dalam 3-5 kalimat. Intisari harus mencakup inti isu, temuan utama, dan rekomendasi. Bagian ketiga, pendahuluan. Jelaskan konteks isu, data penting, dan mengapa isu ini relevan untuk dibahas. Latar belakang masalah. Kelima, analisis masalah. Keenam, alternatif kebijakan. Ketujuh, rekomendasi, dan ke-8, penutup. Mari kita dalami 3 bagian terpenting: latar belakang masalah, analisis masalah, dan rekomendasi. Latar belakang masalah ada 4 elemen yang harus ditulis: kondisi saat ini, fakta, data, dan urgensi. Untuk analisis masalah, jawab 4 pertanyaan kunci. Pertama, apa penyebab utama? Kedua, apa dampaknya? Ketiga, siapa pihak yang terdampak? Keempat, apa bukti pendukungnya? Untuk rekomendasi, pastikan memenuhi 5 kriteria: jelas dan tidak multi-tafsir, realistis dan masuk akal, dapat dilaksanakan di lapangan, sesuai dengan kewenangan pembuat kebijakan, dan berbasis bukti yang valid. Berikut adalah contoh sederhana format policy brief. Judul: urgensi revisi HPP gabah untuk melindungi petani padi. Intisari: harga gabah di tingkat petani terus turun saat panen raya, mengancam pendapatan petani dan ketahanan pangan. Rekomendasi: menaikkan HPP dan memperkuat Bulog. Pendahuluan: harga gabah fluktuatif merugikan petani. Latar belakang: data BPS menunjukkan penurunan 18%. Analisis tengkulak mendominasi rantai pasok panjang. Alternatif perbaikan HPP, Bulog, koperasi. Rekomendasi: HPP naik, rantai pasok dipotong. Sekarang mari kita lakukan simulasi. Mahasiswa dalam simulasi menyusun policy brief. Latar belakang: petani kesulitan bersaing dengan impor murah. Analisis benih lokal berkualitas rendah, modal terbatas. Alternatif perlindungan tarif pengembangan benih, kemitraan BUMN petani. Rekomendasi: peningkatan anggaran penelitian benih dan program kemitraan. Dokumen ini dipresentasikan dalam simulasi audiensi dengan anggota DPR. Ini adalah latihan yang sangat berharga untuk mempersiapkan advokasi di dunia nyata. Mari kita ringkas apa saja yang sudah kita pelajari. Pertama, policy brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan dan rekomendasi kebijakan. Kedua, adalah 5 alasan mengapa policy brief penting. Ketiga, struktur policy brief terdiri dari 8 bagian. Keempat, latar belakang harus mencakup kondisi saat ini, fakta, data, dan urgensi. Kelima, hindari 7 kesalahan umum, terlalu panjang, tidak urus data. Dari 3 studi kasus yang kita bahas, dari 1 studi kasus yang kita bahas, stabilisasi harga gabah, melihat bahwa policy brief adalah alat yang sangat ampuh untuk advokasi agribisnis. Sebagai mahasiswa, saya mengajak Anda untuk menguasai keterampilan menulis policy brief. Jadilah advokat yang mampu mengubah data, fakta, dan aspirasi menjadi rekomendasi kebijakan yang berdampak. Ingatlah, advokasi yang baik tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang jelas, berbasis bukti, dan dapat digunakan oleh pengambil keputusan.
Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Malikusala. Saya Najwa Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat aplikatif dan strategis, yaitu penyusunan policy brief dan dokumen agribisnis. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sebuah ide atau aspirasi bisa menjadi kebijakan publik? Bagaimana data dan fakta di lapangan bisa sampai ke tangan pembuat kebijakan dan mendorong perubahan? Jawabannya ada pada policy brief. Policy brief adalah jembatan antara data dan kebijakan. Ini adalah dokumen yang mengubah masalah data dan aspirasi menjadi rekomendasi kebijakan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Policy brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. Mengapa ini penting? Karena pembuatan kebijakan memiliki waktu terbatas. Mereka tidak membaca laporan panjang yang berisi ratusan halaman. Mereka membutuhkan informasi yang ringkas, jelas, dan langsung pada intinya. Ada 5 alasan mengapa policy brief sangat penting dalam advokasi agribisnis. Pertama, pembuatan kebijakan tidak membaca laporan panjang. Yang kedua, informasi harus ringkas. Yang ketiga, berbasis data. Keempat, mudah difahami. Kelima, fokus pada solusi. Selain policy brief, ada beberapa dokumen advokasi lain yang penting. Position paper menjelaskan sikap organisasi terhadap suatu isu. Executive summary adalah ringkasan isu. Policy memo memberikan masukan singkat kepada pejabat, dan naskah audiensi adalah bahan presentasi saat bertemu dengan pengambil keputusan. Setiap dokumen memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. Mari kita bahas struktur policy brief secara mendalam. Ada 8 bagian utama yang harus ada. Pertama, judul. Judul harus jelas, spesifik, dan menarik perhatian. Kedua, intisari atau executive summary. Ini adalah ringkasan dari seluruh dokumen dalam 3-5 kalimat. Intisari harus mencakup inti isu, temuan utama, dan rekomendasi. Bagian ketiga, pendahuluan. Jelaskan konteks isu, data penting, dan mengapa isu ini relevan untuk dibahas. Latar belakang masalah. Kelima, analisis masalah. Keenam, alternatif kebijakan. Ketujuh, rekomendasi, dan ke-8, penutup. Mari kita dalami 3 bagian terpenting: latar belakang masalah, analisis masalah, dan rekomendasi. Latar belakang masalah ada 4 elemen yang harus ditulis: kondisi saat ini, fakta, data, dan urgensi. Untuk analisis masalah, jawab 4 pertanyaan kunci. Pertama, apa penyebab utama? Kedua, apa dampaknya? Ketiga, siapa pihak yang terdampak? Keempat, apa bukti pendukungnya? Untuk rekomendasi, pastikan memenuhi 5 kriteria: jelas dan tidak multitafsir, realistis dan masuk akal, dapat dilaksanakan di lapangan, sesuai dengan kewenangan pembuat kebijakan, dan berbasis bukti yang valid. Berikut adalah contoh sederhana format policy brief. Judul: urgensi revisi HPP gabah untuk melindungi petani padi. Intisari: harga gabah di tingkat petani terus turun saat panen raya, mengancam pendapatan petani dan ketahanan pangan. Rekomendasi: menaikkan HPP dan memperkuat Bulog. Pendahuluan: harga gabah fluktuatif merugikan petani. Latar belakang: data BPS menunjukkan penurunan 18%. Analisis tengkulak mendominasi rantai pasok panjang. Alternatif perbaikan HPP, Bulog, koperasi. Rekomendasi: HPP naik, rantai pasok dipotong. Sekarang mari kita lakukan simulasi. Mahasiswa dalam simulasi menyusun policy brief. Latar belakang: petani kesulitan bersaing dengan impor murah. Analisis benih lokal berkualitas rendah, modal terbatas. Alternatif perlindungan tarif pengembangan benih kemitraan BUMN petani. Rekomendasi: peningkatan anggaran penelitian benih dan program kemitraan. Dokumen ini dipresentasikan dalam simulasi audiensi dengan anggota DPR. Ini adalah latihan yang sangat berharga untuk mempersiapkan advokasi di dunia nyata. Mari kita ringkas apa saja yang sudah kita pelajari. Pertama,
Policy brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan dan rekomendasi kebijakan. Kedua, ada 5 alasan mengapa policy brief penting. Ketiga, struktur policy brief terdiri dari 8 bagian. Keempat, latar belakang harus mencakup kondisi saat ini, fakta, data, dan urgensi. Kelima, hindari 7 kesalahan umum, terlalu panjang, tidak urus data. Dari 3 studi kasus yang kita bahas, stabilisasi harga gabah, melihat bahwa policy brief adalah alat yang sangat ampuh untuk advokasi agribisnis. Sebagai mahasiswa, saya mengajak Anda untuk menguasai keterampilan menulis policy brief. Jadilah advokat yang mampu mengubah data, fakta, dan aspirasi menjadi rekomendasi kebijakan yang berdampak. Ingatlah, advokasi yang baik tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang jelas, berbasis bukti, dan dapat digunakan oleh pengambil keputusan. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Malik Saleh. Saya Najwa Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat aplikatif dan strategis, yaitu penyusunan policy brief dan dokumen agribisnis. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sebuah ide atau aspirasi bisa menjadi kebijakan publik? Bagaimana data dan fakta di lapangan bisa sampai ke tangan pembuat kebijakan dan mendorong perubahan? Jawabannya ada pada policy brief. Policy brief adalah jembatan antara data dan kebijakan. Ini adalah dokumen yang mengubah masalah data dan aspirasi menjadi rekomendasi kebijakan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Policy brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. Mengapa ini penting? Karena pembuatan kebijakan memiliki waktu terbatas. Mereka tidak membaca laporan panjang yang berisi ratusan halaman. Mereka membutuhkan informasi yang ringkas, jelas, dan langsung pada intinya. Ada 5 alasan mengapa policy brief sangat penting dalam advokasi agribisnis. Pertama, pembuatan kebijakan tidak membaca laporan panjang. Yang kedua, informasi harus ringkas. Yang ketiga, berbasis data. Keempat, mudah difahami. Kelima, fokus pada solusi. Selain policy brief, ada beberapa dokumen advokasi lain yang penting. Position paper menjelaskan sikap organisasi terhadap suatu isu. Executive summary adalah ringkasan isu. Policy memo memberikan masukan singkat kepada pejabat, dan naskah audiensi adalah bahan presentasi saat bertemu dengan pengambil keputusan. Setiap dokumen memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. Mari kita bahas struktur policy brief secara mendalam. Ada 8 bagian utama yang harus ada. Pertama, judul. Judul harus jelas, spesifik, dan menarik perhatian. Kedua, intisari atau executive summary. Ini adalah ringkasan dari seluruh dokumen dalam 3-5 kalimat. Intisari harus mencakup inti isu, temuan utama, dan rekomendasi. Bagian ketiga, pendahuluan. Jelaskan konteks isu, data penting, dan mengapa isu ini relevan untuk dibahas. Latar belakang masalah. Kelima, analisis masalah. Keenam, alternatif kebijakan. Ketujuh, rekomendasi, dan ke-8, penutup. Mari kita dalami 3 bagian terpenting: latar belakang masalah, analisis masalah, dan rekomendasi. Latar belakang masalah ada 4 elemen yang harus ditulis: kondisi saat ini, fakta, data, dan urgensi. Untuk analisis masalah, jawab 4 pertanyaan kunci. Pertama, apa penyebab utama? Kedua, apa dampaknya? Ketiga, siapa pihak yang terdampak? Keempat, apa bukti pendukungnya? Untuk rekomendasi, pastikan memenuhi 5 kriteria: jelas dan tidak multi-tafsir, realistis dan masuk akal, dapat dilaksanakan di lapangan, sesuai dengan kewenangan pembuat kebijakan, dan berbasis bukti yang valid. Berikut adalah contoh sederhana format policy brief. Judul: urgensi revisi HPP gabah untuk melindungi petani padi. Intisari:
harga gabah di tingkat petani terus turun saat panen raya, mengancam pendapatan petani dan ketahanan pangan. Rekomendasi menaikkan HPP dan memperkuat Bulog. Pendahuluan, harga gabah fluktuatif merugikan petani. Latar belakang, data BPS menunjukkan penurunan 18%. Analisis tengkulak mendominasi rantai pasok panjang. Alternatif perbaikan HPP, Bulog, koperasi. Rekomendasi HPP naik, rantai pasok dipotong. Sekarang mari kita lakukan simulasi. Mahasiswa dalam simulasi menyusun policy brief. Latar belakang, petani kesulitan bersaing dengan impor murah. Analisis benih lokal berkualitas rendah, modal terbatas. Alternatif perlindungan tarif pengembangan benih kemitraan BUMN petani. Rekomendasi peningkatan anggaran penelitian benih dan program kemitraan. Dokumen ini dipresentasikan dalam simulasi audiensi dengan anggota DPR. Ini adalah latihan yang sangat berharga untuk mempersiapkan advokasi di dunia nyata. Mari kita ringkas apa saja yang sudah kita pelajari. Pertama, policy brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan dan rekomendasi kebijakan. Kedua, ada 5 alasan mengapa policy brief penting. Ketiga, struktur policy brief terdiri dari 8 bagian. Keempat, latar belakang harus mencakup kondisi saat ini, fakta, data, dan urgensi. Kelima, hindari 7 kesalahan umum, terlalu panjang, tidak urus data. Dari 3 studi kasus yang kita bahas, dari 1 studi kasus yang kita bahas, stabilisasi harga gabah, melihat bahwa policy brief adalah alat yang sangat ampuh untuk advokasi agribisnis. Sebagai mahasiswa, saya mengajak Anda untuk menguasai keterampilan menulis policy brief. Jadilah advokat yang mampu mengubah data, fakta, dan aspirasi menjadi rekomendasi kebijakan yang berdampak. Ingatlah, advokasi yang baik tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang jelas, berbasis bukti, dan dapat digunakan oleh pengambil keputusan. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Malikusaleh. Saya Najwa Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat aplikatif dan strategis, yaitu penyusunan policy brief dan dokumen agribisnis. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sebuah ide atau aspirasi bisa menjadi kebijakan publik? Bagaimana data dan fakta di lapangan bisa sampai ke tangan pembuat kebijakan dan mendorong perubahan? Jawabannya ada pada policy brief. Policy brief adalah jembatan antara data dan kebijakan. Ini adalah dokumen yang mengubah masalah data dan aspirasi menjadi rekomendasi kebijakan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Policy brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. Mengapa ini penting? Karena pembuatan kebijakan memiliki waktu terbatas. Mereka tidak membaca laporan panjang yang berisi ratusan halaman. Mereka membutuhkan informasi yang ringkas, jelas, dan langsung pada intinya. Ada 5 alasan mengapa policy brief sangat penting dalam advokasi agribisnis. Pertama, pembuatan kebijakan tidak membaca laporan panjang. Yang kedua, informasi harus ringkas. Yang ketiga, berbasis data. Keempat, mudah difahami. Kelima, fokus pada solusi. Selain policy brief, ada beberapa dokumen advokasi lain yang penting. Position paper menjelaskan sikap organisasi terhadap suatu isu. Executive summary adalah ringkasan isu. Policy memo memberikan masukan singkat kepada pejabat, dan naskah audiensi adalah bahan presentasi saat bertemu dengan pengambil keputusan. Setiap dokumen memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. Mari kita bahas struktur policy brief secara mendalam. Ada 8 bagian utama yang harus ada. Pertama, judul. Judul harus jelas, spesifik, dan menarik perhatian. Kedua, intisari atau executive summary. Ini adalah ringkasan dari seluruh dokumen dalam 3-5 kalimat. Intisari harus mencakup inti isu, temuan utama, dan rekomendasi.
Bagian ketiga, pendahuluan, jelaskan konteks isu, data penting, dan mengapa isu ini relevan untuk dibahas. Latar belakang masalah. Kelima, analisis masalah. Keenam, alternatif kebijakan. Ketujuh, rekomendasi. Dan ke-8, penutup. Mari kita dalami 3 bagian terpenting: latar belakang masalah, analisis masalah, dan rekomendasi. Latar belakang masalah ada 4 elemen yang harus ditulis: kondisi saat ini, fakta, data, dan urgensi. Untuk analisis masalah, jawab 4 pertanyaan kunci. Pertama, apa penyebab utama? Kedua, apa dampaknya? Ketiga, siapa pihak yang terdampak? Keempat, apa bukti pendukungnya? Untuk rekomendasi, pastikan memenuhi 5 kriteria: jelas dan tidak multitafsir, realistis dan masuk akal, dapat dilaksanakan di lapangan, sesuai dengan kewenangan pembuat kebijakan, dan berbasis bukti yang valid. Berikut adalah contoh sederhana format policy brief. Judul: Urgensi Revisi HPP Gabah untuk Melindungi Petani Padi. Intisari: harga gabah di tingkat petani terus turun saat panen raya, mengancam pendapatan petani dan ketahanan pangan. Rekomendasi: menaikkan HPP dan memperkuat Bulog. Pendahuluan: harga gabah fluktuatif merugikan petani. Latar belakang: data BPS menunjukkan penurunan 18%. Analisis tengkulak mendominasi rantai pasok panjang. Alternatif perbaikan HPP, Bulog, koperasi. Rekomendasi: HPP naik, rantai pasok dipotong. Sekarang mari kita lakukan simulasi. Mahasiswa dalam simulasi menyusun policy brief. Latar belakang: petani kesulitan bersaing dengan impor murah. Analisis benih lokal berkualitas rendah, modal terbatas. Alternatif perlindungan tarif pengembangan benih kemitraan BUMN petani. Rekomendasi peningkatan anggaran penelitian benih dan program kemitraan. Dokumen ini dipresentasikan dalam simulasi audiensi dengan anggota DPR. Ini adalah latihan yang sangat berharga untuk mempersiapkan advokasi di dunia nyata. Mari kita ringkas apa saja yang sudah kita pelajari. Pertama, policy brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan dan rekomendasi kebijakan. Kedua, adalah 5 alasan mengapa policy brief penting. Ketiga, struktur policy brief terdiri dari 8 bagian. Keempat, latar belakang harus mencakup kondisi saat ini, fakta, data, dan urgensi. Kelima, hindari 7 kesalahan umum, terlalu panjang, tidak urus data. Dari 3 studi kasus yang kita bahas, dari 1 studi kasus yang kita bahas, stabilisasi harga gabah, melihat bahwa policy brief adalah alat yang sangat ampuh untuk advokasi agribisnis. Sebagai mahasiswa, saya mengajak Anda untuk menguasai keterampilan menulis policy brief. Jadilah advokat yang mampu mengubah data, fakta, dan aspirasi menjadi rekomendasi kebijakan yang berdampak. Ingatlah, advokasi yang baik tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang jelas, berbasis bukti, dan dapat digunakan oleh pengambil keputusan. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Malikusala. Saya Najwa Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat aplikatif dan strategis, yaitu penyusunan policy brief dan dokumen agribisnis. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana sebuah ide atau aspirasi bisa menjadi kebijakan publik? Bagaimana data dan fakta di lapangan bisa sampai ke tangan pembuat kebijakan dan mendorong perubahan? Jawabannya ada pada policy brief. Policy brief adalah jembatan antara data dan kebijakan. Ini adalah dokumen yang mengubah masalah data dan aspirasi menjadi rekomendasi kebijakan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Policy brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. Mengapa ini penting? Karena pembuatan kebijakan memiliki waktu terbatas. Mereka tidak membaca laporan panjang yang berisi ratusan halaman. Mereka membutuhkan informasi yang ringkas, jelas, dan langsung pada intinya. Ada 5 alasan mengapa policy brief sangat penting dalam advokasi agribisnis. Pertama, pembuatan kebijakan tidak membaca laporan panjang.
Yang kedua, informasi harus ringkas. Yang ketiga, berbasis data. Keempat, mudah difahami. Kelima, fokus pada solusi. Selain policy brief, ada beberapa dokumen advokasi lain yang penting. Position paper menjelaskan sikap organisasi terhadap suatu isu. Executive summary adalah ringkasan isu. Policy memo memberikan masukan singkat kepada pejabat, dan naskah audiensi adalah bahan presentasi saat bertemu dengan pengambil keputusan. Setiap dokumen memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. Mari kita bahas struktur policy brief secara mendalam. Ada 8 bagian utama yang harus ada. Pertama, judul. Judul harus jelas, spesifik, dan menarik perhatian. Kedua, intisari atau executive summary. Ini adalah ringkasan dari seluruh dokumen dalam 3-5 kalimat. Intisari harus mencakup inti isu, temuan utama, dan rekomendasi. Bagian ketiga, pendahuluan. Jelaskan konteks isu, data penting, dan mengapa isu ini relevan untuk dibahas. Latar belakang masalah. Kelima, analisis masalah. Keenam, alternatif kebijakan. Ketujuh, rekomendasi. Dan ke-8, penutup. Mari kita dalami 3 bagian terpenting: latar belakang masalah, analisis masalah, dan rekomendasi. Latar belakang masalah ada 4 elemen yang harus ditulis: kondisi saat ini, fakta, data, dan urgensi. Untuk analisis masalah, jawab 4 pertanyaan kunci. Pertama, apa penyebab utama? Kedua, apa dampaknya? Ketiga, siapa pihak yang terdampak? Keempat, apa bukti pendukungnya? Untuk rekomendasi, pastikan memenuhi 5 kriteria: jelas dan tidak multitafsir, realistis dan masuk akal, dapat dilaksanakan di lapangan, sesuai dengan kewenangan pembuat kebijakan, dan berbasis bukti yang valid. Berikut adalah contoh sederhana format policy brief. Judul: urgensi revisi HPP gabah untuk melindungi petani padi. Intisari: harga gabah di tingkat petani terus turun saat panen raya, mengancam pendapatan petani dan ketahanan pangan. Rekomendasi: menaikkan HPP dan memperkuat Bulog. Pendahuluan: harga gabah fluktuatif merugikan petani. Latar belakang: data BPS menunjukkan penurunan 18%. Analisis tengkulak mendominasi rantai pasok panjang. Alternatif perbaikan HPP, Bulog, koperasi. Rekomendasi: HPP naik, rantai pasok dipotong. Sekarang mari kita lakukan simulasi. Mahasiswa dalam simulasi menyusun policy brief. Latar belakang: petani kesulitan bersaing dengan impor murah. Analisis benih lokal berkualitas rendah, modal terbatas. Alternatif perlindungan tarif pengembangan benih kemitraan BUMN petani. Rekomendasi: peningkatan anggaran penelitian benih dan program kemitraan. Dokumen ini dipresentasikan dalam simulasi audiensi dengan anggota DPR. Ini adalah latihan yang sangat berharga untuk mempersiapkan advokasi di dunia nyata. Mari kita ringkas apa saja yang sudah kita pelajari. Pertama, policy brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan dan rekomendasi kebijakan. Kedua, adalah 5 alasan mengapa policy brief penting. Ketiga, struktur policy brief terdiri dari 8 bagian. Keempat, latar belakang harus mencakup kondisi saat ini, fakta, data, dan urgensi. Kelima, hindari 7 kesalahan umum, terlalu panjang, tidak urus data. Dari 3 studi kasus yang kita bahas, dari 1 studi kasus yang kita bahas, stabilisasi harga gabah, melihat bahwa policy brief adalah alat yang sangat ampuh untuk advokasi agribisnis. Sebagai mahasiswa, saya mengajak Anda untuk menguasai keterampilan menulis policy brief. Jadilah advokat yang mampu mengubah data, fakta, dan aspirasi menjadi rekomendasi kebijakan yang berdampak. Ingatlah, advokasi yang baik tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang jelas, berbasis bukti, dan dapat digunakan oleh pengambil keputusan. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Malikusaleh. Saya Najwalia Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat aplikatif dan strategis, yaitu penyusunan policy brief dan dokumen agribisnis. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana sebuah ide atau aspirasi bisa menjadi kebijakan publik? Bagaimana data dan fakta di lapangan bisa sampai ke tangan pembuat kebijakan dan mendorong perubahan?
Jawabannya ada pada policy brief. Policy brief adalah jembatan antara data dan kebijakan. Ini adalah dokumen yang mengubah masalah data dan aspirasi menjadi rekomendasi kebijakan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Policy brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. Mengapa ini penting? Karena pembuatan kebijakan memiliki waktu terbatas. Mereka tidak membaca laporan panjang yang berisi ratusan halaman. Mereka membutuhkan informasi yang ringkas, jelas, dan langsung pada intinya. Ada 5 alasan mengapa policy brief sangat penting dalam advokasi agribisnis. Pertama, pembuatan kebijakan tidak membaca laporan panjang. Yang kedua, informasi harus ringkas. Yang ketiga, berbasis data. Keempat, mudah difahami. Kelima, fokus pada solusi. Selain policy brief, ada beberapa dokumen advokasi lain yang penting. Position paper menjelaskan sikap organisasi terhadap suatu isu. Executive summary adalah ringkasan isu. Policy memo memberikan masukan singkat kepada pejabat, dan naskah audiensi adalah bahan presentasi saat bertemu dengan pengambil keputusan. Setiap dokumen memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. Mari kita bahas struktur policy brief secara mendalam. Ada 8 bagian utama yang harus ada. Pertama, judul. Judul harus jelas, spesifik, dan menarik perhatian. Kedua, intisari atau executive summary. Ini adalah ringkasan dari seluruh dokumen dalam 3-5 kalimat. Intisari harus mencakup inti isu, temuan utama, dan rekomendasi. Bagian ketiga, pendahuluan. Jelaskan konteks isu, data penting, dan mengapa isu ini relevan untuk dibahas. Latar belakang masalah. Kelima, analisis masalah. Keenam, alternatif kebijakan. Ketujuh, rekomendasi. Dan ke-8, penutup. Mari kita dalami 3 bagian terpenting: latar belakang masalah, analisis masalah, dan rekomendasi. Latar belakang masalah ada 4 elemen yang harus ditulis: kondisi saat ini, fakta, data, dan urgensi. Untuk analisis masalah, jawab 4 pertanyaan kunci. Pertama, apa penyebab utama? Kedua, apa dampaknya? Ketiga, siapa pihak yang terdampak? Keempat, apa bukti pendukungnya? Untuk rekomendasi, pastikan memenuhi 5 kriteria: jelas dan tidak multitafsir, realistis dan masuk akal, dapat dilaksanakan di lapangan, sesuai dengan kewenangan pembuat kebijakan, dan berbasis bukti yang valid. Berikut adalah contoh sederhana format policy brief. Judul: urgensi revisi HPP gabah untuk melindungi petani padi. Intisari: harga gabah di tingkat petani terus turun saat panen raya, mengancam pendapatan petani dan ketahanan pangan. Rekomendasi: menaikkan HPP dan memperkuat Bulog. Pendahuluan: harga gabah fluktuatif merugikan petani. Latar belakang: data BPS menunjukkan penurunan 18%. Analisis tengkulak mendominasi rantai pasok panjang. Alternatif perbaikan HPP, Bulog, koperasi. Rekomendasi: HPP naik, rantai pasok dipotong. Sekarang mari kita lakukan simulasi. Mahasiswa dalam simulasi menyusun policy brief. Latar belakang: petani kesulitan bersaing dengan impor murah. Analisis benih lokal berkualitas rendah, modal terbatas. Alternatif perlindungan tarif pengembangan benih kemitraan BUMN petani. Rekomendasi: peningkatan anggaran penelitian benih dan program kemitraan. Dokumen ini dipresentasikan dalam simulasi audiensi dengan anggota DPR. Ini adalah latihan yang sangat berharga untuk mempersiapkan advokasi di dunia nyata. Mari kita ringkas apa saja yang sudah kita pelajari. Pertama, policy brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan dan rekomendasi kebijakan. Kedua, adalah 5 alasan mengapa policy brief penting. Ketiga, struktur policy brief terdiri dari 8 bagian. Keempat, latar belakang harus mencakup kondisi saat ini, fakta, data, dan urgensi. Kelima, hindari 7 kesalahan umum, terlalu panjang, tidak urus data. Dari 3 studi kasus yang kita bahas, dari 1 studi kasus yang kita bahas, stabilisasi harga gabah, melihat bahwa policy brief adalah alat yang sangat ampuh untuk advokasi agribisnis. Sebagai mahasiswa, saya mengajak Anda untuk menguasai keterampilan menulis policy brief.
Jadilah advokat yang mampu mengubah data, fakta, dan aspirasi menjadi rekomendasi kebijakan yang berdampak. Ingatlah, advokasi yang baik tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang jelas, berbasis bukti, dan dapat digunakan oleh pengambil keputusan. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.